Oke teman-teman, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video teknik produksi film. Kali ini akan membahas terkait mengulik proses di balik pembuatan film. Nah, saksikan videonya setelah yang satu ini. Dalam mengulik proses di balik pembuatan film ini, ada hal yang harus diperhatikan. Pertama, adanya departemen sinematografi, yang mana seorang sinematografer yaitu orang yang bertanggung jawab pada semua aspek visual dalam pembuatan film. Nah, mencakup interpretasi visual pada skenario, pemilihan jenis kamera, jenis bahan baku yang akan dipakai, pemilihan lensa, pemilihan jenis filter yang akan dipakai di depan lensa atau di depan lampu yang ada. Nah, pemilihan lampu ini atau pemilihan jenis lampu ini yang sesuai dengan konsep sutradara dan cerita dalam skenario. Sedangkan menurut Box 2020, seorang sinematografer merupakan tangan kanan dari seorang sutradara. Kemudian, sinematografi juga atau sinematografer memiliki berbagai etika yang berbeda, seperti pencahayaan, pengetahuan, komposisi, dan kebebasan berekspresi dalam imajinasi. Nah, hal ini menjelaskan bahwa unsur sinematografi secara umum dapat dibagi menjadi 5, yaitu angle shoot, TV shoot, composition, continuity, dan cutting. Kemudian adanya peran sinematografi, yang mana peran dalam pembuatan film ini sama dengan persiapan-persiapan lainnya, yang mana adanya praproduksi, tahap produksi, dan pasca produksi. Nah, dari ketiga peran tersebut tentunya saling berkaitan atau saling berkesinambungan satu sama lain, yang mana peran produksi ini melakukan persiapan atau planning dari kegiatan produksi. Peran praproduksi ini melakukan persiapan atau planning dari kegiatan produksi film, mulai dari apa saja yang dibutuhkan, bagaimana penerapan yang akan dilakukan, dan persiapan-persiapan lainnya yang harus disiapkan terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, praproduksi ini sangat penting untuk dilakukan. Selanjutnya, adanya peran produksi. Peran ini merupakan peran untuk mengeksekusi peran praproduksi atau mengimplementasikan praproduksi mencapai produksi yang maksimal atau yang lebih baik. Selanjutnya, peran pasca produksi merupakan sinematografer berperan sebagai supervisi. Nah, selanjutnya, yang ketiga adanya departemen artistik. Departemen ini merupakan tahapan atau penyusunan segala sesuatu yang melatar belakangi cerita film, yakni berhubungan dengan pemikiran tentang setting. Nah, setting ini harus memberi informasi-informasi lengkap tentang peristiwa-peristiwa yang sedang disaksikan penonton. Kemudian, departemen artistik ini juga adanya susunan kru departemen tata artistik, yaitu wardrobe. Wardrobe ini departemen pengarah yang mengatur penampilan serta kostum dari artis dan aktor yang akan muncul pada suatu film atau suatu video. Nah, selanjutnya property set dresser. Set dresser ini bertanggung jawab untuk mengatur properti perlengkapan set dekorasi. Kemudian tata rias atau make up. Tata rias ini digunakan untuk menyesuaikan make up yang digunakan dalam pembuatan film, yang mana tahap ini yaitu guna untuk menarik perhatian penonton. Kemudian adanya desainer produksi atau production designer, yang mana ia bertanggung jawab terhadap penciptaan fisik untuk tampilan sebuah film, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan setting, kostum, properti, make up, karakter, dan semua pekerjaan unit. Nah, selanjutnya art director. Art director ini bertanggung jawab kepada produksi atau desainer, yaitu asisten art director. Asisten art director ini terdiri dari beberapa asisten yang bertugas langsung turun ke lapangan dan membantu art director. Selanjutnya desainer set. Di dalam departemen ini terdapat para juru atau para guru gambar yang biasanya terdiri dari para arsitek yang memahami tentang desain interior,
atau diminta langsung oleh desainer produksi. Nah, kemudian graphic designer. Graphic designer ini bertugas untuk menggambarkan representasi visual desain untuk mewujudkan konsep grafis yang sudah dibuat oleh production designer. Selanjutnya, set dekorator, yang mana set dekorator ini terdiri dari beberapa orang yang bertugas mendekorasi sebuah film atau video yang meliputi perabot dan semua benda-benda yang akan terlihat dalam sebuah film tersebut. Kemudian, adanya buyer atau runner. Buyer ini orang yang bertugas mencari dan membeli atau menyewa perlengkapan set dress. Selanjutnya, prop master. Prop master ini merupakan kepala atau ahli properti. Selanjutnya, prop builder, yang mana ia merupakan ahli pembangunan properti yang bertugas membangun properti yang dibutuhkan oleh tampilan-tampilan film atau video, seperti halnya membangun panggung, konstruksi, pengecoran plastik, permesinan, dan elektronik lainnya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya adanya tahapan-tahapan dalam pembuatan film. Tahapan ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama adanya tahapan praproduksi, yang kedua produksi, dan yang ketiga yaitu tahapan pasca produksi. Tahapan tersebut tentunya memiliki keterkaitan atau kesinambungan satu sama lain, yang mana tahap praproduksi merupakan tahap awal dari pembuatan film, perencanaan atau planning dari sebuah pembuatan film. Nah, tahapan ini memerlukan waktu yang sangat panjang karena pada tahap ini tidak mudah dilakukan. Nah, adapun yang harus dibahas dalam tahap praproduksi ini menetapkan konsep film, baik cerita atau naratif maupun teknis, yaitu atau sinematografi. Nah, merumuskan pesan, bentuk, karakter, cara atau teknik mewujudkan sebuah film, menetapkan dasar pendekatan produksi, apakah produksi dalam studio atau luar studio, pengusulan skenario, format produksi, dan kebutuhan anggaran produksi, merancang segala aktivitas kegiatan pada saat produksi film, kemudian menyusun biaya atau budget yang diperlukan untuk produksi yang telah ditetapkan, kemudian menjadwalkan atau menyusun waktu yang akan digunakan untuk produksi film. Kemudian selanjutnya yaitu adanya tahap produksi, yang mana tahap ini merupakan tahap inti dari pembuatan film, yang mana tahap ini mengeksekusi setiap tahap praproduksi film. Tahap produksi film juga merupakan proses yang paling menentukan atau yang paling menentukan keberhasilan penciptaan sebuah karya film. Yang terakhir yaitu pasca produksi, yang mana tahap ini ialah tahap akhir dari rangkaian produksi. Tentunya pada saat produksi atau syuting, materi belum berurutan atau belum sesuai dengan konsep yang dibutuhkan, maka dalam tahap ini diperlukan melakukan pemotongan yang tidak perlu atau salah. Nah, menyisipkan insert, penggabungan, memberikan koreksi baik warna ataupun suara, memberikan efek jika perlu, sehingga hasil yang kita dapat lebih maksimal. Nah, tahap ini juga sering disebut dengan sebagai proses editing, yakni suatu proses memilih atau menyunting gambar dari hasil syuting dengan cara memotong gambar ke gambar atau yang disebut dengan cut to cut, atau dengan menggabungkan gambar-gambar dengan menyisipkan sebuah transisi. Nah, itulah tadi dari menyulik atau proses dalam pembuatan film. Ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari ketika teman ingin membuat video atau membuat film. Saya ucapkan see you next di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.